Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rirus Pandi akan mempresentasikan hasil kajian dengan judul Pendidikan Formal dan Informal di Pendidikan Dasar. Topik ini penting karena pembentukan karakter dan keterampilan siswa tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan masyarakat. Pendidikan formal memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama, pembelajaran terstruktur dan terencana. Kemudian yang kedua, menjamin pemerataan akses bagi seluruh anak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan akademik, literasi, dan numerasi. Dan yang terakhir, menjadi wadah pembentukan disiplin dan karakter melalui kurikulum nasional. Jadi, pendidikan formal menjadi fondasi akademik dan sosial siswa. Meski bermanfaat, pendidikan formal juga memiliki beberapa tantangan, seperti yang pertama, kesenjangan akses di daerah terpencil. Kemudian, yang kedua, fokus pembelajaran yang terlalu kognitif, kurang menekankan keterampilan hidup. Dan yang ketiga, ketimpangan fasilitas dan kualitas guru. Dan yang terakhir, kurangnya fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan individu siswa. Hal-hal ini perlu diatasi agar pendidikan lebih merata dan relevan. Sementara itu, pendidikan informal sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Yang pertama, anak belajar nilai moral, sosial, dan budaya. Kemudian, yang kedua, mengembangkan kreativitas dan keterampilan praktis. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Dan yang terakhir, mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Artinya, rumah dan masyarakat berperan besar dalam membentuk anak secara utuh. Namun, tidak semua keluarga mampu menjadi lingkungan belajar yang baik. Tantangannya antara lain, yang pertama, kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya peran mereka. Kemudian yang kedua, sulit diukur hasilnya karena tidak ada standar baku. Yang ketiga, pengaruh negatif media dan lingkungan sosial. Maka, kolaborasi antara sekolah dan keluarga sangat dibutuhkan. Sebagai guru pendidikan dasar, langkah konkret yang dapat kita lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa. Kemudian, yang kedua, mengundang partisipasi orang tua dan komunitas dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, mendorong proyek berbasis lingkungan dan budaya lokal. Yang keempat, menyisipkan nilai-nilai sosial dan karakter dalam setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler berbasis minat dan bakat. Adapun peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal, yang pertama, mengidentifikasi siswa yang memiliki keterbatasan akses dan memberikan dukungan tambahan. Yang kedua, melakukan pembelajaran diferensiasi agar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, menggunakan media digital atau bahan ajar sederhana untuk memperluas jangkauan pembelajaran. Dan yang terakhir, membangun kemitraan dengan masyarakat dan lembaga sosial yang mendukung pendidikan anak. Adapun pemanfaatan pendidikan informal bagi siswa terbatas akses, yang pertama, mengoptimalkan kegiatan belajar di luar sekolah, seperti klub baca, taman belajar, atau rumah pintar. Yang kedua, memberikan tugas berbasis proyek keluarga atau home project yang melibatkan orang tua. Yang ketiga, mendorong pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dan yang keempat, menanamkan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan empati melalui kegiatan sosial. Kesimpulannya, pendidikan formal dan informal sangat melengkapi dalam membentuk karakter dan keterampilan siswa. Yang kedua, guru memiliki peran strategis dalam menjembatani keduanya agar siswa berkembang secara utuh. Dan yang terakhir, dengan mengintegrasikan pembelajaran kontekstual dan kolaboratif, kita dapat menciptakan pendidikan dasar yang inklusif dan bermakna. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.